Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du. Saudara-saudari, Bapak Ibu jamaah jami'iyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita sangat bersyukur kepada Allah dengan adanya kita sebagai makhluk Allah atau hamba Allah yang telah diberikan dengan segala nikmat karunia di dalam diri kita, sebagaimana rasa syukur bahwa kita telah diciptakan oleh Allah yang pada akhirnya kita mengetahui dengan adanya di dalam dunia ini. Ini salah satu wujud bentuk rasa syukur kita. Kita sudah diciptakan oleh Allah dengan segala keperluan kebutuhan kita selalu dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kita ambil dalam kita dilahirkan mulai kecil sampai saat ini. Lebih awal adanya alam dunia ini telah diciptakan oleh Allah. Kenapa alam dunia ini diciptakan oleh Allah? Termasuk dalam sebutan makhluk juga. Karena Allah lah pencipta dari segala makhluknya. Maka kita yang di dunia sebagai hamba Allah juga termasuk makhluk. Hanya saja kita ini di dalam kategorikan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, langit, bintang, bulan, segalanya ini dalam kata perkataan nama adalah makhluk. Lain, jadi makhluk dengan Allah ini lain. Karena Allah yang pencipta. Kalau bagi kita semua adalah ciptaannya, maka dinamakan makhluk. Dan wajiblah di dalam apa yang disampaikan Allah, bahwa Allah telah menyodorkan dengan tegas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak akan menciptakan segolongan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dan mutlaknya ini adalah anjuran, suatu perintah bagi kita yang diciptakan oleh Allah. Maka banyaklah bersyukur. Wajiblah kita dituntut untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Bapak Ibu, makanya di dalam kinerjanya manusia, dalam muamalah kita, dalam peribadatan kita, wajib hanya mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, dan janganlah engkau sembah, kata Allah, atau taati atau ibadahi Tuhan yang lain selain aku, kata Allah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah Tuhan yang patut
ditaati dan diibadahi. Sabung ayat itu tadi la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan atau Rob yang berhak disembah selain Dia. Jadi kalimah huwa ini adalah kalimah peralihan atas ganti nama. Jadi huwa itu Dia. Tapi yang dimaksud Dia itu siapa? Adalah Allah, sang Khalik, sang pencipta. Maka bagi kita semua sebagai hamba Allah, khususnya sebagai manusia, ini hanya patutnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah dengan tegas bahwa seperti kalimat di dalam ayat tadi yang telah diinformasikan kepada semua hamba-hamba Allah atau manusia. Kulun sayin halikun, segala sesuatu pasti binasa. Kenapa segala sesuatu pasti binasa? Karena ada kita makhluk ini, contoh aja ya, ini jelas. Dulu kita masih kecil, tenaga kita masih anak-anak usia belia ya, mungkin di usia 10 tahun, 15 tahun sampai 20 tahun, betapa badan ini, tubuh ini kekal ya. Rambut masih hitam, pandangan masih terang, telinga pendengaran masih jelas. Tapi setelah kita di usia 40 sudah ada tanda hilangnya suatu nikmat dikurangi. Naik lagi ke usia, rambut sudah berubah. Ini tandanya kalau kita adalah sebagai makhluk, semua ciptaannya ini adalah sirna, tidak ada yang langgeng atau kekal. Maka kulun sayin halikun, pasti segala sesuatu akan binasa. Nyatanya kita sekarang yang usia 40 kayak bapak-bapak yang ada yang 50, yang ke atas udah kulitnya sudah berlainan seperti umur 15 atau 20 tahun. Juga nanti terjadi di dalam makhluk yang lain. Makanya kadang pohon yang kecil tumbuh, akhirnya dia tumbuh sampai besar, akhirnya dia mengering. Lihat padi aja, padi kan seperti itu. Waktu dia tumbuh seakan-akan hijau, warnanya sangat segar lah. Tapi kelama-lamaan menjadi kuning. Ini pertanda bahwa tidak ada suatu apapun yang terwujud di dalam namanya makhluk ini kekal, pasti akan menjadi perubahan. Yaitulah yang dimaksud adalah binasa atau lebur ya, atau akan menjadi rusak. Illa wajahahu, kecuali zat Allah yang kekal itu hanya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selain daripada Allah adalah semuanya akan hancur, akan binasa. Tidak ada yang kekal. Ini nyata. Makanya kalau kita menyadari, kita beriman kepada Allah, ya kita cari Tuhan yang kekal. Jangan mencari Tuhan yang tidak kekal. Contoh yang diceritakan di zamannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, masa patung disembah. Lah itu patung apa? Dibuat dari tanah ya, atau yang lain, mungkin sapi disembah. Nah itu kan sama makhluknya, mungkin gunung ya, atau disembah, atau pohon yang besar disembah. Kan itu semua makhluk akan menjadi hancur. Karena apa? Illa wajah, kecuali Allah, yaitu zat yang kekal abadi. Maka kalau kita beriman, kita mencari Tuhan, ya mencari Tuhan yang kekal. Siapakah yang kekal itu? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mencari Tuhan yang lain yang tidak bisa memberi
mudarat dan kemanfaatan. Ya, harus kita sadari, masa duit jadi Tuhan kita? Kadangkala jabatan menjadi Tuhan kita, dipertuhankan, namanya dipertuhankan. Kan itu sirna semua. Contoh kita umpama, maaf Bapak Ibu ya, para hadirin, mungkin bapak-bapak kan ada yang kerja di kantor, setelah pensiun ya lengser, sudah nggak menjabat lagi, pakaiannya ditaruh, dilepas, berarti kan tidak ada yang kekal. Nah itu, masa sebagai itu akan dibanggakan untuk diri kita, kan salah tauhidnya. Ya tidak sesuai dengan kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang sepatutnya kita sembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Maka segala keputusan menjadi wewenangnya. Apapun yang kinerja kita, muamalah kita, cara aktivitas kita, dalam segala apapun secara lahir dan batin, ini wewenangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang kemarin saya sampaikan oleh Pak Kek, kita kaya itu dikayakan Gusti Allah. Kita pandai, kita dipandaikan Gusti Allah. Kita berilmu, diberi untuk mengerti, dimengertikan oleh Allah yang maha ilmu. Jadi wewenangnya. Maka di situ wa ilaihi turja'un. Ya, dan hanya kepadanya kalian dikembalikan. Jadi konteks ini adalah kalimat innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya datangnya dari Allah akan kembali kepada Allah. Ini mutlak ya. Jadi kalau kita ingin beriman, bertauhid yang benar, ya mencari Tuhan, mencari Rob yang kekal, yang langgeng. Kalau yang lain jabatan, kekayaan, ya status, sekarang kan begitu. Ini semua akan hancur binasa. Itulah makanya dalam penjelasan ayat tadi telah memberikan penegasan kepada kita agar kita mau bertafakur, mau berpikir. Maka jangan kata Allah disebutkan wa qalallahu la tattakhidhu ila hainin naini. Ini Allah berfirman, janganlah kalian menyembah dua Tuhan. Paham tidak ini? Ini jelas loh ya ayat Allah. Wa qalallahu la tattakhidhu ila haini isnaini. Janganlah kalian menyembah dua Tuhan. Maksudnya dua Tuhan. Ada seseorang yang mengatakan di dalam keterangannya qalu rabbuna. Ada yang mengatakan bahwa aku hanya beriman kepada Allah, benar. Tapi yang sisi lain ada yang mengatakan qalu rabbuna nafsi. Ada yang menyembah, mengikuti, mentaati, beribadati kepada nafsunya. Ini perbedaan sangat tipis. Allah dan nafsu ini sangat tipis, kecuali bagi hamba-hamba Allah yang mau bertafakur. Nah, disitulah letaknya. Maka bagi kita semua sebagai hamba Allah, yang mana setelah dicontohkan oleh Rasulullah, agar kita benar-benar bertauhid hanya kepada Allah dengan jelas, karena Allah telah memberikan suatu penyampaian kepada Nabiullah Muhammad SAW. Maka di dalam surat apa itu? Surat Al-Ikhlas. Kul wallah, katakan ya Muhammad, huwa, dia, kul wallahu ahad, dialah Allah yang maha esa.
Jadi pengharapan kita kemana? Hanya kepada Allah. Makanya hanya Allahu Somad. Bagaimana untuk mengetahui tentang Allah? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahwa Allah tidak diberanakan dan beranak. Kalau masih diberanakan berarti bukan Tuhan itu, bukan Rob, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dipertegas, innama huwa ilahu wahidun wa iyaya farhabun. Hanyalah dia Tuhan atau Rob yang Maha Esa. Maka hendaklah kepadaku, kata Allah, saja kalian takut. Jadi jangan takut kepada yang lain, takutlah kepada yang Maha Pencipta. Kadang kita takut gak punya duit, takut gelisah, bingung. Kita takut kehilangan harta benda, kita takut kehilangan status, derajat, bahkan kedudukan. Ini kesemuanya sirna, akan lenyap. Seperti dunia nanti bila sudah datangnya kiamat kubro, ini pun sirna. Hanya Allah yang kekal abadi. Inilah Bapak Ibu, makanya sangatlah kita perlu untuk menjadikan suatu renungan diri agar kita benar-benar menghambakan diri. Yang kemarin udah Bageng sampaikan, pengabdian dan penghambaan ada bedanya. Bahwa kalau pengabdian wujud secara dohiriyah ini, jasmania ini yang diciptakan dari sari pati bumi, ada unsurnya dari tanah, dari api, dari angin, dari air. Ini unsuriyah, jasmania. Tapi kalau yang batiniah, rohaniah adalah wujud penghambaan. Contohnya hati, ya. Contohnya ada hati. Jadi yang dimaksud penghambaan ini, makanya waktu kita berikrar, waktu di dalam surat Al-Fatihah, waktu menjalankan sholat, iya karena butuh, ada kalimat iya karena butuh. Jadi butuhnya dulu, jadi penghambaan dulu. Nah, baru yang kedua kita bisa wa iyyaka nasta'in. Secara batiniahnya, rohaninya wa iyyaka nasta'in, seperti Allahu Somad tadi. Disitulah letaknya Bapak Ibu, agar kita tidak salah. Sekarang banyak pengertian, pemahaman yang mana di dalam kita mencari akan Rob, kebingungan. Kenapa? Karena tidak mau belajar. Cobalah kalau mau belajar, benar-benar menghayati akan Al-Quran, percaya, berpegang teguh kepada ayat-ayat Allah, akan paham tentang Allah. Disinilah Bapak Ibu, makanya jangan sampai itikad kita, keimanan kita, cara kita beriman, cara kita bertauhid, jangan sampai salah. Karena dengan tegas bahwa Allah mengatakan la tattakhidhu ilahaini itsnain, janganlah kalian menyembah dua Tuhan. Maksudnya membuat perbandingan. Jadi kalau kita membuat perbandingan, mempunyai Tuhan yang lain atau Rob yang lain, berarti la syarika lahu, kita masuk jadi orang yang membuat perbandingan, mensekutukan Allah. Tidak mau, karena Allah sebagai pencipta yang maha pencipta. Maka kalau kita masih yang lain lebih daripada Allah, berarti kita masuk ke dalam ranah persekutuan. Nah, inilah Bapak Ibu yang perlunya kita untuk mengetahui, tanamkan di dalam jiwa rohani, di dalam itikad, keyakinan diri kita, agar kita benar-benar hanya mengabdi secara lahiriah dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara rohani. Mungkin ada suatu pertanyaan, monggo saya persilakan, boleh untuk bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mau tanya Bageng,
Ya, kita sebagai manusia, bagaimana cara mengetahui Allah, hujat atau asma Allah? Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Bagaimana cara untuk mengetahui kita sebagai hamba Allah, mengetahui tentang Allah? Ya, kita jawab dengan suatu dalil yang tegas bahwa di dalam ayat, mungkin sering di ayat kursi ya, disebut Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah lah yang maha hidup dan dia mandiri. Jadi selain daripada yang maha hidup itu adalah bukan Allah, bukan zat. Yang zat itu ya Allah itu nama. Allah adalah asma daripada zat. Subhanalladzi laisa kamislihi, dia maha suci, yang mana dia berbeda dengan makhluknya. Loh, kalau kita mengaku jadi Tuhan berarti kan salah, padahal kita ada jisimnya, ada jirimnya, ada auratnya. Kalau Allah tidak berjirim, tidak berjisim, tidak beraurat, maka kalau kita untuk memikirkan, boleh memikirkan yang ciptaannya. Jangan sampai kita memikirkan zat Allah. Kita meyakini bahwa Allah adalah zat yang kekal dan abadi. Maka dipertegaskan oleh sabda Nabi Rasulullah SAW, tafakkaru fi ayatillahi wala tafakkaru fillah. Pikirkanlah atas kekuasaan mana yang tercipta dengan tanda-tanda ayat Allah, dan janganlah kau atau kalian pikirkan tentang zatnya. Tidak sampai. Akal pikiran kita ini limit sekali, ada keterbatasan. Makanya dipertegaskan fa innakum lam tuqaddiru haqqa qadrihi. Sesungguhnya kamu tak akan mampu memikirkan hakikatnya Allah Subhanahu wa taala tentang zat. Karena apa? Zat itu subhanallazi, ya, subhanalladzi laisa kamis, dialah yang maha suci. Kalau sudah maha suci nih, yang lain berarti kotor semua. Dia menghambakan diri kepada yang maha hidup. Itulah yang punya nama disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kesempurnaan asmanya, sifatnya, perbuatannya berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Karena dia adalah Al-Hayyu Qayyum, dia adalah yang maha hidup dan berdiri sendiri. Jadi Allah ini semaunya, tidak bisa diatur, direspon, atau kita mau request ya Allah, sulit ya. Makanya kita harus paham. Disinilah dengan apa yang ditanyakan oleh Bapak, mudah-mudahan kita ada garis ya, ada garis tadi lebih tegasnya lagi, ada mungkin di hadis marfu ini ya, wala tafakaru khalqillah wala tafakaru zatillah. Maka pikir-pikirkanlah apa yang diciptakan oleh Allah, dan janganlah kamu atau kalian memikirkan tentang zat Allah. Pada hakikatnya kita tidak akan mampu, karena pikiran ini, akal ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar tidak stres ya, nggak bingung. Jadi kita mengibadah aja kepada Allah dengan segala apa yang menjadi perintahnya dan larangannya, dan kita mengetahui, memikirkan tentang mentafakuri ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah yang diciptakan. Insya Allah kita sampai kepada Allah dengan kalimat meyakini, mengitikati, mengibadahi kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah, dan mengikuti ittiba Muhammad Rasulullah. Demikian mungkin bisa diterima dengan sekelumit apa yang Bageng sampaikan dalam pengkajian Sinau Bareng ini. Mudah-mudahan kita diberikan keimanan ini oleh Allah, dalam itikad kita adalah benar-benar mutlak, tidak sampai kita menjadi orang yang syirik atau musyrik. Benar-benar kita hanya bertujukan la maksudallah, hanya kepada Allah yang dimaksud atau dituju, hanya benar-benar yaitu zat Allah Subhanahu yang maha kekal abadi. Demikian, ada kurang lebihnya
Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki padepokan budaya luhur